Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan unboxing dan quick review produk dari pasti Music Lover tahu ini. Nokia. Nah, Nokia itu pasti Music Lover dulu kan punya handphonenya tuh zaman dulu kan. Sekarang mereka ngeluarin headphone wireless yang namanya E1200. Kira-kira gimana bunyinya? Kita unboxing dulu ya. Nah, Music Lover, sekarang kita akan unboxing Nokia E1200. Ini headphone, bukan handphone, headphone wirelessnya dari Nokia. Ya, kita tahu Nokia itu brand HP atau smartphone ya, tapi mereka nyoba juga main di audio portable. Ya, ada TWS-nya juga, sekarang ada juga headphone wireless-nya. Ya, sekarang semua perusahaan-perusahaan teknologi kayaknya pasti punya audio portable juga. Oke, box-nya untuk ukuran headphone ini termasuk cukup ramping dan kecil. Ya, beberapa headphone yang gue cobain itu dari presentasi box-nya aja udah gede banget. Ini termasuk nggak gede, jadi gue nggak tahu nih bakalan seperti apa. Kalau gue lihat gambarnya sih mungkin on ear ya, nggak tahu on ear atau over ear, nanti kita cobain. Yang pasti close back. Oke, boxnya ada gambar Nokia-nya, Essential Wireless Headphone E1200 Nokia. Di sampingnya ini ada up to 40 hours, jadi bisa dipakai 40 jam, udah pakai Bluetooth 5, ada dynamic bass-nya, foldable headband, jadi bisa dikecilin gitu, bisa dilipat. Dan comfortable earpads. Earpads-nya berarti katanya nyaman gitu. Listen to every detail di belakangnya. Nggak ada apa-apa lagi di sini. Hear, feel it. 40 mm dynamic driver delivers a crisp and rich music experience. The speaker equipment with robust anodized aluminum cover and on the outside and comfortable PU leather earpads on the inside. Foldable headband enables super portability. Enjoy up to 40 hours wireless playtime extended with 3.5 mm jack and cable. Oke, ini jadi bisa wireless dan bisa juga cable. Aksesorisnya dapat, ini kayaknya dapat pouch kalau lihat gambarnya. Dapat kabel aux atau kabel jack sama kabel chargingnya. Kemudian spek lainnya itu, ngomong-ngomong harganya ini di kisaran 2.125.000, itu di harga resmi Nokia-nya ya. Cuman memang Nokia selalu kalau di marketplace itu biasanya agak bervariasi harganya. Cuman itu harga resminya, mungkin ada promo apa, mungkin bisa lebih murah Music Lover. Udah pakai Bluetooth 5 ya, tadi seperti yang ditulis. Udah support Google Assistant atau Siri. Spesifikasi speknya, drivernya itu 40 mm dynamic close back, frekuensi responnya di 20 Hz sampai 20 kilo, SPL-nya 106 dB, ya lumayan, impedance-nya 32,5 ohm, ada mikrofon ECM 1, kemudian baterainya 5000 mAh, lumayan, makanya bisa sampai 40 jam ya. Waktu pengisian katanya 3 jam, beratnya di 197 gram, ada pengaturan volume, SBC. Oke, jadi kodeknya SBC ini saya nggak tahu dia udah support aptX atau AAC nggak, tapi yang pasti di SBC sih. AAC-nya kayaknya belum ada informasi ya, dia support AAC, tapi yang pasti kalau SBC berarti delay-nya sih kecil sekali. Ya, kita langsung unboxing aja ya. Oke. Ini Nokia, brand HP smartphone yang mulai masuk ke audio portable juga. Ya, kita langsung saja buka. Oke, ada, enggak. Ada dus atasnya, kemudian diselotip lagi. Kita buka. Ada lagi selotipnya? Oke, nggak ada, cuma satu. Nah, ini ada tulisan Nokia. Oke. Udah, kosong, nggak ada apa-apa. Ada bungkus plastiknya, kemudian dapat
Ini kabel aux. Lumayan panjang kabel aux-nya. Ini mungkin 2 meter. Ya. Kemudian kabel charging USB. Oh, USB B ya, masih yang micro USB, bukan yang C. Ada warranty manual. Buku manualnya. Dapat case, bukan case sih, pouch ya tepatnya. Kita lihat. Wow, wow. Oh, ada silika gelnya. Wow, ini gua agak takjub loh dengan warnanya ini. Ini biru ngecering banget, biru ngejreng ya. Ini bisa dilipatnya gimana ya? Oh, bisa di fold seperti ini Music Lover. Oke, ini pouchnya, bahan pouchnya kain biasa. Ini ada talinya kayak gini buat nutup. Ya, ada tulisan logo Nokia-nya, ya nggak ada apa-apa sih, biasa aja. Nah, ini warnanya oke, ya. Bener-bener ngejreng banget birunya ya. Birunya bukan biru navy ya. Biru apa ya ini ya? Biru itu deh. Kayak bisa di fold. Terus bahannya ini plastik banget ya bahannya. Oke, ini cukup mudah untuk adjustment-nya. Ini pads-nya lumayan empuk. Headband-nya juga lumayan empuk. Oke, dia nggak bisa di swivel ya, jadi nggak bisa. Oke, ini cukup apa ya? Buat adjustment-nya ini cukup nggak terlalu clamp-nya ya, nggak terlalu keras kayaknya sih. Nanti gue cobain ya. Ngomong-ngomong, nanti gue akan nyobain fitting-nya, nyaman nggak di kuping. Terus gue juga akan nyobain sound quality-nya. Dan ini yang banyak banget yang nanyain tuh mic-nya. Jadi gue juga akan cobain mic-nya. Kita balik lagi ke desain dan build quality-nya. Ini dari build quality sih agak ringkih sih ya sebenarnya ya. Tapi padnya empuk sih, kayaknya empuk. Nah, ini ada tombol-tombol volume up, volume down. Ada bass nih Music Lover. Jadi kayaknya ada bass boost-nya. Nah, ini tombol power. Kemudian ini tombol untuk jack 3,5-nya sama chargernya USB, micro USB. Ya. Oh, untuk tanda left sama right-nya ada di sini. Ini ada tulisan left, di sini ada tulisan right. Ini bisa kelihatan ya. Nah, gitu. Oke, kayaknya dari unboxingnya seperti itu. Kita akan cobain dulu. Tadi gue bilang gue akan cobain mic-nya, gue akan nyobain fitting-nya, sama tentu saja sound quality-nya. Oke, tungguin ya. Nah, sekarang kita kembali. Gue udah nyobain untuk fitting-nya, penggunaannya. Kemudian gue nyobain mic-nya, cuman gue nggak sempat bikin sampel suaranya. Jadi gue akan ceritain aja pengalaman gue dengerin obrolan pakai WhatsApp sama pakai telepon sama teman gue, gimana karakter atau gimana hasil mic-nya. Sama terakhir tentu saja secara umum audionya seperti apa. Oke. Nah, dari pengalaman gue untuk makainya, memang sih kerasa pas gue pakai di kepala gue, kesan ringkihnya kerasa beneran. Jadi memang plastiknya kayak plastik yang tipis gitu. Terus pads-nya sebenarnya lumayan empuk, cuman gue pakai agak lama, kerasa agak panas mungkin. Jadi gue ngerti mungkin pads-nya empuk, tapi bahannya mungkin yang kalau kita pakai terlalu lama mungkin nanti jadi panas gitu. Nah, untuk mic-nya gue udah nyobain sebenarnya telepon sama Devin, kameramen gue gitu, nyobain gitu. Suaranya biasa sih, jadi bukan yang clear banget, bukan yang detail banget untuk suara mic-nya, tapi ya yang minimal kita bisa berkomunikasi. Jadi nggak terlalu, menurut gue sih di suara mic-nya standar banget gitu. Nah, untuk audionya, ini gue cepet aja, gue nyobain dengan wireless-nya, dan gue juga nyobain dengan kabelnya atau jack 3,5-nya. Nah, secara umum buat audionya surprisingly lumayan loh. Oke, bassnya ini termasuk yang gede. Jadi ini arahnya warm ya, V-shape. Bassnya cukup gede, mid-nya agak mundur,
treble-nya tapi bukan yang sering banget gitu, tapi nggak tumpul juga, jadi masih ada lah sedikit gitu treble-nya. Untuk yang pakai wireless-nya ya, ini gue bicara pakai wireless-nya. Untuk teknisnya standar aja ya, jadi soundstage-nya bukan yang paling luas tapi cukup, detailnya lumayan, separasinya juga lumayan, imaging-nya juga lumayan, jadi standar-standar aja. Nah, kemudian yang menariknya ini yang menarik ya. Ini ada di sini nih, ada bass boost-nya. Jadi ada tulisan bass. Begitu gua pasang bassnya, boom, buset dah. Itu kayak bassnya ditampol pakai apa? Gede banget, bener, gede banget. Jadi kalau mungkin yang suka bass gede, ini direkomendasi banget. Ya, tapi kalau yang mungkin suka yang flat, yang analytical, mungkin agak ngerasa bassnya ini over. Karena ini bassnya beneran bumi banget, jadi sampai ke mid masuknya. Ya, jadi nonjok sampai ke mid gitu, sampai ke tengah. Ya, jadi gede. Tapi waktu gue dengerin lagu-lagu modern ya, lagu-lagu kekinian lah, dapet. Jadi masih, walaupun bassnya gede, tapi masih dapet lah impact-nya. Terus, nonton film oke, masuk. Main game juga masuk, Music Lover. Nah, itu dari wireless-nya. Nah, ternyata pas gue pakai yang cable, improve lagi nih. Itu kalau kita pasang cable, itu otomatis bassnya nggak bisa jalan, bass boost-nya nggak bisa jalan. Jadi bener-bener pas kita colok mati gitu. Nah, pas pakai cable, clarity nambah, detail nambah, soundstage juga gue rasa agak sedikit nambah gitu. Jadi ternyata cable membuat improve lebih baik dan bassnya jadi lebih terkontrol pakai cable. Treble-nya nambah juga, jadi lebih ada clarity-nya dapatnya gitu. Ya, buat gua sih untuk Nokia bikin headphone kayak gini, terutama buat konsumer ya. Jadi bukan buat yang audiophile, kayaknya sih oke-oke aja. Jadi apalagi warnanya yang cukup mencolok gitu, mencolok mata. Terus sound quality-nya terutama untuk yang dengerin lagu sekarang, main game, dengerin film mantap, rumble-nya dapat. Kayaknya sih gue masih bisa rekomendasi. Cuman mungkin kalau harganya 2 juta mungkin agak mahal, tapi gue lihat di websitenya banyak promo-promo, mungkin jatuhnya harganya sekitar sejuta sekian lah. Jadi kalau memang harganya segitu, gue pikir ini masih bisa direkomendasi. Tapi anyway, tentu saja mesti cobain sendiri, mesti audisi sendiri, dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gue. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi, dadah!